Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 71. Cukup panjang ya, 24 ayat. Kita tidak membaca semuanya, tetapi kalau kita lihat intinya adalah sang pemazmur menyampaikan doa permohonannya kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi ya di masa tuanya ya. Nah, menarik kita lihat di sini bagaimana sang pemazmur punya pengalaman yang dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah sejak masa mudanya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan di ayat 5 dan 6. 5 dan 6 kita baca bersama-sama. 5 dan 6. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Saudara, sejak masa muda sang pemazmur memuji Tuhan, memuji-muji Allah. Dia punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi Allah lah kepercayaannya. Dengan kata lain, dia mempercayakan perjalanan hidupnya kepada Allah sejak masa muda. Ya, bahkan dikatakan apa? Ya, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Ya, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Berarti kalau kita melihat bagian ini, rupanya sang pemazmur mendapatkan pembinaan rohani yang bagus dari orang tuanya. Ya, sebab dari kandungan dia katakan. Artinya dia mengalami ya hal yang indah bersama dengan Tuhan. Dia sudah diajarkan tentang kebenaran. Jadi sejak kecil dia sudah ngerti, tahu betul siapa Allah. Dan ini tidak asing bagi kita karena kebiasaan orang Israel bahwa sejak anak-anak sudah terus diajarkan kebenaran firman. Mereka selalu mengajarkannya berulang terus menerus sejak kecil. Nah, ada penelitian bahwa orang Yahudi atau orang Israel punya kelebihan yang luar biasa dalam hal pikiran atau intelektual. Rahasianya adalah mereka membaca kitab suci ya, sejak kecil sudah membaca kitab suci, dan mereka memang diajarkan untuk takut akan Tuhan. Jadi sang pemazmur ia punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan sejak masa muda. Ini menjadi peringatan bagi kita ya. Adakah kita sejak masa muda sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya memuji-muji Dia, mengagungkan Dia dalam hidup kita? Sang pemazmur melakukannya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa kita mengikuti teladan daripada sang pemazmur. Nah, yang menjadi persoalan adalah dalam bagian ini kita lihat ada satu pergumulan setelah masa tua. Kadang-kadang begini, orang yang masih muda ya memang cakap menghadapi semua, masih gagah ya, masih kuat ya, semangatnya luar biasa. Tetapi ketika masa tua ya ada kelemahan yang luar biasa, fisik sudah lemah ya. Maka ada orang yang tidak siap untuk tua ya, merasa juga tidak berguna, yaitu ya merasa ya tidak dipakai lagi ya, merasa sudah ditinggalkan ya, tidak terlalu dibutuhkan lagi ya, ada masa tua. Nah, apakah Tuhan meninggalkan kita pada masa tua kita? Nah, bagaimana kalau orang-orang mulai melemahkan kita ketika kita masuk dalam masa tua kita? Ya, mungkin orang akan hormat, segan dengan kita ketika masa muda kita, dia lihat kita gagah. Tetapi kalau sudah tua kan mulai loyo, mulai tak berdaya ya. Nah, kadang-kadang ini
dalam masa tua kita bisa sensitifnya luar biasa ya. Ya, kita bisa merasa tidak dipakai ya. Apalagi melihat yang muda-muda mulai muncul seperti itu. Nah, ini yang menarik, doa permohonan daripada sang pemazmur kepada Tuhan. Di ayat 9, mari kita lihat. Ya, dia berkata begini, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Jadi ada semacam perasaan yang terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mulai tua dan memang benar-benar sudah tua, pensiun, emeritus, kalau pelayanan sudah emeritus. Wah, ini kita bisa merasa tidak siap untuk itu ya, merasa sudah ditinggalkan gitu ya. Nah, tetapi sang pemazmur berdoa, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Mengapa dia berdoa seperti itu? Mengapa dia berdoa dengan kata lain memohon, "Tuhan, tetap beri aku kekuatan, beri aku semangat, beri aku sukacita." Ya. Ayat yang 10 alasannya begini, "Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku." Nah, rupanya persoalan yang dihadapi sang pemazmur adalah, kita tahu ya, ada banyak musuh yang mau mencelakakan dia. Ya, kalau kita melihat ya perjalanan sang pemazmur ini, ya ketika dia di dalam masa tuanya, ya memang akhirnya tidak kuat lagi dan pernah juga dia harus dikejar-kejar musuh, dia harus melarikan diri, sangat-sangat menyedihkan. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menunjukkan kekuatan Tuhan dalam dirinya. Artinya ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Ya, walaupun dia tua, tetapi dia tahu, dia berdoa, dia berharap, dia percaya Tuhan yang beri dia kekuatan. Sehingga orang nggak berkata, "Ih, dia yang hebat-hebat tadi tak berdaya. Lihat, kasihan deh, hidupnya seperti ini." Ya, musuh-musuh yang mau menghina dia, mau mencerca dia, memiliki kesempatan. Kalau memang sang pemazmur di masa tuanya benar-benar ambruk gitu loh. Nah, ini kesempatan, maka sang pemazmur tidak mau seperti itu. Dia berdoa, "Tuhan, jangan sampai nih musuh-musuh ngomongin aku, mengatakan sesuatu kepadaku, hal-hal yang menyakitkan. Bahkan dia bisa menghina Allahku." Loh, itu loh, di masa tuanya seperti itu. Mengapa harus menyembah Allah? Mengapa harus peduli kepada Tuhan? Kok masa tuanya aja seperti itu? Dia ditinggalkan Tuhannya. Wah, ini. Jadi sang pemazmur berdoa, "Jangan membuang aku pada masa tuaku." Kira-kira begini, saya merenungkan bagian ini. Misalnya ada hamba Tuhan, di masa mudanya pelayanannya luar biasa, dahsyat, kemana-mana keliling, khotbah keliling, KKR kemana-mana, ada mujizat. Nah, kemudian ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, pasti ya mulai melihat, mengintai, kapan orang ini yang tak berdaya supaya aku beria-ria atas kelemahannya. Nah, kemudian sang pengkhotbah ini, hamba Tuhan ini di masa tua sedih sekali, yang nggak ada apa-apanya, tak berdaya, suaranya pun tak didengar orang lagi. Orang nggak percaya kepada dia, mungkin ada sesuatu masalah dalam dirinya. Nah, ini sangat menyedihkan. Ya, bahkan sampai misalnya ya untuk makannya saja, untuk hidupnya saja, ya menyedihkan sekali. Ya harus mengemis begitu. Wah, ini ada sesuatu yang salah. Jadi jangan sampai seperti itu. Orang akan berkata, "Kasihan deh hamba Tuhan itu. Wah, dulu hebat sekali. Lah, ini kesalahannya di mana? Apa Tuhan sudah meninggalkan dia? Lihat kehidupannya, tak jelas. Ya, bagaimana? Coba lihat anak-anaknya juga kacau balau. Coba lihat pelayanannya sudah nggak ada. Lihat jemaat yang pernah dilayani nggak menghargai dia sama sekali. Lihat keadaannya seperti itu. Aduh, kasihan."
Ya kasihan sekali orang ini, hamba Tuhan ini. Nah jangan sampai seperti itu. Nah itu gambarannya yang saya renungkan. Jadi gini, jangan membuang aku pada masa tuaku. Ya kita sekarang kan masih muda ya Bapak Ibu. Di sini nggak ada bapak yang di rumah ya. Ini di sini ada anak muda. Saya masih muda, sangat muda. Ya, amin. Nah saya yang muda ini, waktu saya melayani jemaat, ya sangat menghargai, senang. Ya, tetapi nanti kalau udah tua, bungkuk. Saya ngomong, Pak, tolong Pak, jemaat, siapa lu? Wah itu sangat sakit loh. Ketika masih energik, woi Pak Pendeta, doakan ini Pak Pendeta, tolong layani kami Pak Pendeta. Setelah tua kita jalan itu siapa? Pak Pendeta ya. Halo bro, Pak Pendeta lewat ya. Ya ampun, sedih banget. Jangan begitulah. Nah, kalau nanti saya tua, saya datang ke rumah jemaat. Ya, yang hari ini mungkin masih dia anak muda atau sekolah minggu, nanti dia jadi orang hebat. Nah saya lewat rumahnya, Pak Pendeta, mari, mampir dulu. Aduh Pak Pendeta, tolong doakan kami Pak Pendeta. Kami senang Pak Pendeta datang, doakan kami. Nah saya sebagai pendeta nanti ya, kalau udah tua, sekarang belum tua. Nanti kalau waduh puji Tuhan saya masih dihargai itu loh. Nah misalnya ada nanti yang menggantikan pelayan Tuhan di sini. Nggak pernah dijadwal saya khotbah sama sekali. Udahlah dia udah tua itu, nanti khotbahnya ngaur cerita masa lalu terus nggak pernah, eksposisinya sudah nggak mantap. Sakit kali tuh. Aduh, kok nggak dipakai lagi? Saya akan bilang awas kau ya, kau yang tak izinkan naik menggantikan kok sekarang kau abaikan. Tetapi kalau Pak Pendeta bagaimana ini, walaupun nanti atau nggak didengar nasihat saya, tapi ketika dikata Pak Pendeta begini bagaimana, oh ya begini, oh iya ya Pak Pendeta, itu ada kebanggaan, ada rasa senang. Jadi jangan membuang aku pada masa tuaku, jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Karena ada orang-orang yang akan bisa mencari kesempatan itu untuk menghancurkan, melemahkan, menyakiti aku ya, kira-kira gitu. Sebagai yang tadinya masa muda saya katakan Tuhan hebat, luar biasa. Tapi ketika saya tua, saya berkata Tuhan hebat. Orang bilang, mana Tuhanmu hebat? Kau aja seperti ini keadaanmu, tidak jelas. Wah, tidak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sejak muda menyembah Allah, beria-ria di dalam Tuhan, menyerahkan diri kepada Allah. Ingat kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi kita yang muda-muda sekarang melayani di masa tua pun Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Wibawa, kuasa, otoritas dari Allah ada pada kita. Amin. Tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk menghina kita, mencela kita, untuk menghancurkan hidup kita. Sebab apa? Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Jadi jangan takut tua. Jangan takut. Tua pasti. Jangan khawatir. Tetapi yang terpenting sejak masa muda, lakukan yang baik. Lakukan yang benar, lakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, maksimalkan segala sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam Dia. Jadi musuh-musuh kita tidak akan bersukaria melihat kita di masa tua karena kita tak berdaya, yang sepertinya kita ditinggalkan oleh Allah. Tidak, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Mungkin orang berkata seperti ayat 11 tadi, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Wah, tidak bisa. Sampai kapanpun Tuhan setia. Sampai kapanpun. Sampai tua, sampai memutih rambut kita ini. Ya, sampai ubanan artinya, ataupun mungkin sampai rontok semua. Tuhan menyertai kita. Sampai jalan kita nggak bisa tegak. Ingat, kalau sudah tua jalan nggak bisa tegak, mulai bongkok, mulai tertatih-tatih. Di situ Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Jadi jangan terlalu takut kalau nanti saya tua, ya orang-orang akan menghina saya, melecehkan saya, ya menganggap saya tidak berguna. Tidak. Otoritas dari Allah ada pada kita. Sebab kita sejak masa muda
beria-ria di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Allah. Kita tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Allah. Ya, bisa saja di masa tua kalau kita lihat, kita tidak menuduh, tapi bisa ada kemungkinan ketika dia masa muda hebat-hebat, saking hebatnya melayani, tapi kemudian sombong, misalnya begini, ada berkat-berkat yang dia terima, kemudian salah menggunakan berkat itu. Pas di masa tua udah nggak ada apa-apanya, akhirnya tak berdaya seperti ditinggalkan Tuhan. Nah, itu mungkin ada kesalahan, itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita terus setia kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita, dan tidak membiarkan musuh-musuh kita menginjak-injak kita. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 17. Di ayat 17, ini doanya, permohonannya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Wow, ini menarik. Jadi dia berdoa, Tuhan, ya aku tua, tapi jangan tinggalkan aku, tetap sertai aku, tunjukkan tetap mujizat-Mu melalui aku, perbuatan-perbuatan dahsyat kulakukan melalui penyertaan-Mu di dalam nama-Mu, dalam pelayananku, dalam hidupku. Mengapa sang pemazmur berkata seperti itu? Jelas sekali. Ya, dikatakan supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, kepada angkatan di bawah, generasi berikutnya. Jadi sang pemazmur di masa tuanya berdoa kepada Allah supaya Allah tidak meninggalkan dia. Dengan kata lain, dia terus merasakan, menikmati hadirat Allah, dan dia mampu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi tidak hanya menceritakan masa lalu. Kira-kira begini, saya setelah tua nanti, ya tua itu 80 tahun. Ya, tua itu 80 tahun. Oke, setuju ya? Kalau sudah 80 tahun, oh Pak Pendeta jangan gitu. Alkitab bilang 70. Oke lah, tua itu 70. Mulai lemah. Tapi dalam usia 70 itu saya masih bisa cerita khotbah dengan mantap, misalnya menceritakan kebenaran dengan benar, sungguh-sungguh, dan saya buktikan penyertaan Tuhan. Jadi tidak hanya dulu waktu 30 tahun yang lalu begini-begini, lalu sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa begitu. Sekarang pun masih oke, mantap. Mungkin kata-kata sudah sedikit belepotan karena gigi sudah rontok, kan udah ngomongnya udah blab gitu ya. Jadi karena sudah mulai blab gitu ya. Bisa saja, tapi tetap Tuhan menyertai. Amin. Ya kalau udah tua katanya gigi rontok satu-satu, yang ini udah mulai nggak ada. Jadi bisa mulai muncrat juga ngomongnya. Haleluya. Jangan takut tua. Amin. Coba lihat kiri kanan, jangan takut tua. Ya tua pasti. Ya. Tapi sebagai orang tua ya nyadar juga lah ya. Jangan merasa anak muda padahal udah tua. Jiwa boleh, semangat boleh, muda ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang, sampai tua ini, aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Mengapa sih sang pemazmur berdoa, jangan tinggalkan aku Tuhan? Bukan dia merasa tak percaya lagi kepada Tuhan, dia merasa tak berguna, bukan, sebenarnya bukan. Ini adalah permohonan kepada Allah supaya dia tetap dipakai oleh Allah sampai masa tua pun. Dia tetap dipakai oleh Allah. Jadi nggak ada istilah pensiun ya untuk melayani Tuhan, untuk berkarya di dalam Tuhan, untuk bersaksi. Tidak ada istilah pensiun, purnawirawan, tidak ada. Kita nggak, sampai akhir hidup kita melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Jangan meninggalkan aku.
Alasannya di sini atau tujuannya supaya aku, mengapa dia berdoa? Jangan tinggalkan aku Tuhan sampai masa tuaku, jangan. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Jadi nggak hanya ngomong saja. Jadi gini, di masa tua dia bercerita tentang kuasa Tuhan, tapi juga dia bisa praktekkan. Kuasa itu bukan hanya dulu loh Tuhan pakai saya, sekarang kok enggak. Ya kalau sekarang enggak berarti ditinggalkan Tuhan dong ya. Jadi dulu saya dipakai Tuhan. Ya saya melayani, saya kuat. Ada mujizat yang terjadi. Ya ada orang-orang yang bertobat. Ada orang-orang yang dihiburkan, ada orang-orang yang dikuatkan, ada orang-orang yang hidupnya akhirnya dia serahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh karena pelayananku di masa mudaku. Tapi bukan hanya itu. Nah kini di masa tua ketika aku bicara pun penuh dengan otoritas Allah, wibawa, kuasa daripada Tuhan. Aku bicara, aku melayani dan sungguh ya diteguhkan oleh Allah pelayanan saya. Nah kira-kira begitu. Jadi di masa tua supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Jadi gak hanya ngomong doang. Tapi yakin. Ya, jadi bicaranya pun masih didengar oleh orang-orang muda. Sebagai orang tua dia bicara masih didengar orang-orang muda. Karena apa? Ada otoritas Allah. Ya, di dalam pelayanannya. Keperkasaan-Mu dikatakan supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Jadi dari satu generasi ke generasi lain terus diberitakan. Ingat ada tugas kita. Tidak hanya generasi kini kita melayani. Ya ada generasi penerusnya yang akan berikut harus kita beritakan juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Keperkasaan Tuhan. Nah waktu kita ceritakan, kita menceritakan karena memang masih terus mengalami ya penyertaan Tuhan itu. Bukan Tuhan tinggalkan kita. Jadi jangan sampai di masa tua ya kita nggak mampu lagi menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kita merasa kita saja sudah ditinggalkan Tuhan kok. Nggak usah lagi menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita saja sudah ditinggalkan. Jangan. Tetapi kita tetap berkata, nah puji Tuhan, ikuti jalan Tuhan, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sebab engkau akan terus diberkati Tuhan, disertai Tuhan sampai pada masa tuamu. Seperti aku saat ini yang sudah tua, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan, aku merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan, dan aku terus memuliakan Dia. Tak henti-hentinya aku menyembah Dia, memuliakan Dia, mengikuti Dia. Karena apa? Dia Tuhan yang setia. Jadi hendaklah kita setia terus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ini buktinya. Nah, kita nanti bisa berkata seperti itu ketika kita usia 70 kepada orang-orang yang lebih muda. Ya, orang-orang yang lebih muda. Nah, terus mengikut Tuhan. Jangan mundur. Melayani. Ada yang bisa engkau lakukan di dalam Tuhan. Terus Tuhan akan menyertai engkau. Sebab Dia Allah yang setia. Seperti yang aku alami saat ini. Kira-kira begitu ya. Sang pemazmur. Ya atau kita nanti di masa tua. Tuhan tidak tinggalkan kok aku. Jadi ini satu hal yang luar biasa bagi kita. Bagi yang anak-anak muda. Masih muda seperti kita. Ya terus ya seperti kita. Main senyum ya. Ya seperti kita masih muda. Ya terus persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Layani Dia. Giat melakukan yang terbaik ya sejak masa muda seperti sang pemazmur kata, aku memuji Tuhan, aku berkarya di dalam Tuhan. Dan setelah masa tua, dan bagi Bapak Ibu yang saat ini opa oma yang sudah tua, ya berbahagia. Jangan merasa tak dipakai Tuhan, jangan merasa tak berguna, tidak. Dan yang sudah tua mampu berkata, aku sudah nikmati perbuatan Tuhan, luar biasa sampai kini. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Dia setia dan sampai kini aku masih bisa melayani. Aku bisa berdoa bersyafaat. Aku masih bisa melayani. Wah luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ya menolong kita. Supaya kita terus hidup di dalam Tuhan. Memuji Dia sejak masa muda kita.
dan pada masa tua pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.